Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahuna qawlana. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid At-Tayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alhamdulillah ya rabbil alamin, kita telah melalui bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan. Mengenai bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shamahu wa qamahu kharaja kayawmi waladathu ummuh." Yang artinya, barang siapa yang puasa Ramadan dan mendirikan malam Ramadan, maka dia akan keluar dari Ramadan seperti mana dulu dia keluar dari perut ibunya. Artinya, barang siapa yang mendapatkan ampunan di Ramadan, masuk ke dalam bulan Syawal, maka dia bersih dari semua dosa. Mudah-mudahan kita termasuk yang di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda mengenai Ramadan, fa inna lillahi utaqa fi kulli lailatin min Ramadan, bahwa setiap malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari surga, dari neraka. Membebaskan hamba-hambanya dari neraka, yakni menetapkan nama-nama hamba-hambanya yang akan masuk surga dan bebas dari neraka. Itu setiap malam ditetapkan oleh Allah. Jumlah yang ditetapkan wallahu alam, tidak pernah kita diberitahu berapa jumlah. Setiap malam Ramadan Allah menentukan nama-nama hambanya yang akan bebas dari neraka, baik hamba itu masih hidup atau sudah meninggal, sama saja. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu, menurut hadis ini dan menurut hadis yang lain dan ayat-ayat, Allah itu berhak, dan Allah itu selain berhak, Allah itu memberitakan kabar gembira kepada kita bahwasanya seseorang itu berpeluang menjadi ahli surga, berpeluang diampuni dijauhi dari neraka, pasti jauh dari neraka, pasti masuk surga,
jika namanya masuk dalam daftar yang didaftarkan oleh Allah di setiap malam bulan Ramadan. Artinya dia berpeluang untuk menjadi ahli surga bahkan sebelum mati. Bisa dipahami? Bahkan sebelum dia wafat, seandainya dia telah masuk namanya ke dalam orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka, maka dia pasti akan dibebaskan dari neraka walaupun dia masih ada di atas muka bumi ini. Bisa difahami ya Pak? Artinya tidak heran jika Allah menetapkan fulan ahli surga tapi belum wafat. Cuman infonya kita tidak tahu. Tidak sampai kepada kita, tidak dibuka oleh Allah. Hanya diberitahukan bahwa setiap malam bulan Ramadan Allah mencatat nama-nama hambanya yang akan masuk surga, dijauhkan dari neraka. Nah, barang siapa yang telah menjalani Ramadan, ada yang menjalani 10 tahun sudah, kalau umurnya 20 tahun ya, dia sudah 10 tahun. Kalau yang umurnya 30 tahun berarti udah 20 kali masuk Ramadan. Kalau yang umurnya 40 tahun berarti sudah 30 kali masuk Ramadan. Kalau umurnya 50 tahun berarti sudah 40 kali masuk Ramadan. Kalau umurnya 60 tahun sudah 50 kali. Kalau umurnya 70 tahun berarti dia sudah 60 kali mengikuti Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Asril, semoga Allah berkahi umurnya. Alhamdulillah. Semoga Allah berfirman dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq." Barang siapa yang kami berikan umur panjang, berkurang kekuatannya. Tetapi jika Allah berikan kesehatan, bisa Allah berikan kekuatan kesehatan kepada yang dipanjangkan umurnya. Maka kita doakan semoga orang tua kita yang Allah panjangkan umurnya, yang berada di sini kayak ini. Semoga dengan izin dan kekuatan Allah, ada juga di sana, ada juga di sini, yang Allah berikan umur panjang, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sudah umurnya 75 berarti sudah 65 tahun. 65 tahun mengulang bulan Ramadan. 65 tahun. Selama 65 tahun, selama 60 tahun kita berdoa, berharap bahwa namanya sudah masuk. Ya, Allahumma amin. Namanya sudah masuk dalam daftar yang akan dilindungi dari api neraka dan pasti dimasukkan dalam surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah berkahnya umur panjang. Naam. Itulah berkahnya umur panjang. Semakin lama dia atau semakin banyak dia memasuki Ramadan, maka semakin berpeluang dia itu menjadi ahli surga sebelum wafat. Insyaallah Pak, 60 kali masuk Ramadan. Tidak masuk, aduh, masuklah insyaallah. 50 kali masuk insyaallah dengan izin Allah. Apa cirinya orang yang masuk ke dalam ampunan Allah sebelum wafat? Orang yang akan dijamin surga sebelum wafat. Dan ini banyak dari zaman Nabi, banyak Nabi sebutkan fulan ahli surga, ahli surga, ahli surga. Banyak Pak. Jadi jangan heran kalau ada berita fulan sudah ditetapkan ahli surga sebelum wafat. Cuman kita tidak tahu Pak. Nggak ada yang tahu. Kalau ada yang mengatakan fulan ahli surga, bohong. Kecuali perkataan itu dari Al-Quran atau dari hadis. Kalau perkataan itu dari manusia biasa, dari ulama, fulan pasti ahli surga, nggak diterima. Tapi kalau perkataan itu dari al-hadis, fulan ahli surga, dari Quran, fulan ahli surga, diterima. Namun Pak, kalau kita mengatakan insya Allah gitu, insya Allah fulan, sepengetahuan saya zahirnya insya Allah ahlul jannah, itu boleh. Sepengetahuan saya secara zahir, insya Allah beliau semoga Allah masukkan ahlul jannah. Itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Insya Allah artinya kita mengatakan insya Allah jika Allah berkehendak, insya Allah fulan ahlul surga.
Itu boleh kalau seperti itu. Nah, apa ciri orang-orang atau sebelum itu, adakah kisah di zaman Nabi orang-orang yang sudah dijamin masuk surga mereka masih ada di atas bumi sebelum wafat? Ada nggak? Banyak, Pak. Banyak. Yang pertama pasti para nabi dan para rasul. Udah pasti. Para nabi dan para rasul itu udah pasti mereka ahlul jannah. Mereka kakinya masih ada di muka bumi ini. Sudah confirm surga buat mereka. Makanya mereka itu, Pak, para nabi dan rasul adalah manusia yang paling tidak suka dengan dunia. Mereka adalah manusia yang paling zuhud di dunia. Apa zuhud? Zuhud itu menjaga diri dari glamor dunia, menjaga diri dari kemegahan, kemewahan dunia. Bukan mereka tidak mampu, sangat mampu itu mereka. Tapi mereka menjaga diri dari kemegahan dunia. Seandainya iya, karena biasanya kalau orang glamor itu isinya maksiat aja. Jadi para nabi itu tidak suka dengan kemegahan, keglamoran dunia. Karena ya begitu. Pertama, kalau alasannya kenapa? Karena mereka itu ahlul jannah, khalas. Mereka dijamin surga, mereka yakin surga. Sebagian mereka diperlihatkan bahkan surga. Nggak semua nabi, tapi sebagian mereka bahkan diperlihatkan nikmat surga langsung dengan mata kepala sendiri. Maka para nabi SAW adalah orang yang paling zuhud, orang yang paling tidak menidam-idamkan dunia. Itu mereka radhiyallahu alaihimus salatu wassalam, mereka para nabi dan para rasul. Itu pasti masuk surga. Ada di bawah mereka adalah para sahabat, para pengikut nabi, para sahabat, terutama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka itu, Bapak Ibu sekalian, mereka itu khususnya muhajirin dan ansar. Naam, itu sudah mendapatkan dari Allah ridha saat mereka masih ada di atas muka bumi ini. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepadanya. Itu mereka masih di atas muka bumi, Pak. Ayat turun, radhiyallahu anhum wa radwan. Ayat turun memuji mereka, mengatakan Allah ridha. Maka muhajirin dan ansar, mereka itu adalah orang yang diridhai Allah. Mereka itu adalah ahlul jannah secara umum, muhajirin dan ansar. Juga berita ahli surga, yaitu peserta perang Badar. Pernah dengar ya? Orang yang ikut perang Badar itu juga sama. Itu dijamin surga juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kepada seluruh peserta perang Badar, lakukan apa yang kalian kehendaki, aku telah mengampuni kalian. Seluruh peserta perang Badar dapat konfirmasi surga dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang yang mengikuti Bai'atur Ridwan, yaitu perjanjian Ridwan, perjanjian Aqabah, itu juga sama. Al-Quran turun, mereka masih ada itu. Masya Allah. Sama kayak perang Badar, mereka masih ada. Wahyu turun, lakukan apapun, aku mengampuni kalian. Masya Allah. Enak banget ya. Nggak ada jamaah PKT hadisnya. Masalahnya nggak ada jamaah PKT, nggak ada jamaah fulan, nggak ada jamaah Muhammadiyah, nggak ada jamaah NU, nggak ada jamaah fulan, nggak ada. Yang ada muhajirin dan ansar, yang ada ahlu badar, yang ada perjanjian Aqabah. Itu mereka itu ahlul jannah, yang mereka tidak pernah berselisih dengan kaum muslimin, bertengkar dengan kaum muslimin. Mereka menghargai muslimin. Nggak ada itu. Kita semua akan menghadap Allah, Pak, sendiri-sendiri, Pak. Saya NU, antum menghadap Allah sendiri, dihisab sendiri, nggak sama golongan NU. Saya Muhammadiyah, saya dihisab sendiri, nggak ada hubungannya. Kamu Muhammadiyah masuk surga langsung, nggak ada hubungannya. Kamu NU masuk surga langsung, nggak ada hubungannya. Kamu ikut manhaj fulan atau kelompok fulan, jamaah fulan ikut ustadz fulan, kamu masuk surga langsung, nggak ada hubungannya.
Semua akan dihisab oleh Allah sendiri-sendiri. Kulluhum atihim yaumal qiyamati farda. Masing-masing. Ustadznya sendiri, jamaahnya sendiri. Kelompoknya sendiri, ketua organisasi sendiri, jamaahnya sendiri. Masing-masing, nggak ada hubungannya. Tidak akan berpengaruh itu. Di hadapan Allah saya ikut kelompok fulan, ikut kelompok fulan. Nggak pengaruh. Ya, saya ikut organisasi Persis, nggak pengaruh. Yang pengaruh adalah nanti hisab ala Allah. Allah akan punya potongan hisab atau tulisan hisab yang detail, yang tidak berkaitan dengan organisasi itu semua. Ya, saya warga Arab Saudi, nggak ngaruh. Saya warga fulan, saya anak dari Ustadz fulan, tidak pengaruh. Saya anak dari Nabi, nggak ada masalah. Ya, Fatimah anak Nabi, tapi bukan berarti Fatimah akan dihisab oleh Allah ditemenin Nabi, nggak ada itu. Fatimah radhiyallahu anha akan dihisab oleh Nabi langsung, tapi Fatimah ahlul jannah. Fatimah ahlul jannah. Fatimah radhiyallahu anha. Kalau sahabat semua radhiyallahu anhum. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Nggak perlu kita AB, mikirkan diri sendiri, amal untuk diri sendiri, perbaiki diri sendiri. Anta tuhasab binafsik. Masing-masing akan dihisab sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan datang kepada Allah satu persatu hisabnya. Ya, mau dia manhajnya Asy'ariyah apa terserah, semua satu-satu. Tentu untuk hisabnya bisa lebih baik, maka cari jalan yang terbaik. Cari pemahaman yang terbaik. Cari amal yang terbaik. Tapi bukan berarti kalau antum berada di kelompok itu ahlul jannah. Lah. Enggak bisa seperti itu. Ya. Baik, apalagi tadi. Jadi ahlul jannah itu ditetapkan oleh, bisa, bahkan ada, bahkan sudah dikisahkan dalam Al-Quran, ditetapkan oleh Allah sebelum orangnya wafat, kaum muslimin, sebelum orangnya meninggal. Sebelum orangnya meninggal, tadi ada muhajirin, ansar, ahlul badar. Ada juga selain itu ada bai'atur ridwan. Tadi bai'atur ridwan adalah perjanjian ridwan atau perjanjian Aqabah. Itu disebutkan oleh Nabi ahlul jannah mereka. Dari mana? Dari ayat Al-Quran turun mereka masih hidup. Surat Al-Fatah, apa itu ayatnya? Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridha dengan mereka yang membaiatmu di bawah pohon, yakni pohon Aqabah. Ya, Allah ridha. Itu Pak, kalau turun ayat itu, Bapak ikut kelompok itu baru. Paham ya? Itu baru, iya. Iya kan, turun ayat itu, wah saya ada di situ, itu baru ahlul jannah. Tapi kalau yang kelompok, yang organisasi nggak ada Pak. Organisasi fulan, itu belum ada ayatnya, tidak disebut organisasi fulan. Tapi kalau tadi disebut kelompok perang Badar, oh saya ikut perang Badar, khalas ahlul jannah. Makanya mereka para sahabat tuh hati-hati dengan ahlu Badar, dengan para penduduk peserta Badar. Mereka juga hati-hati dengan orang-orang yang mengikuti perjanjian ridwan. Disebut dalam Al-Quran, kegiatannya disebut. Nah, tapi kalau yang nggak disebut, jangan merasa paling benar atau paling ahlul jannah. Sekali lagi, selain yang disebut kelompok-kelompok tadi, itu semua akan datang kepada Allah sendiri-sendiri dan dihisab. Sedangkan kelompok-kelompok tadi itu khalas, itu sudah jelas Al-Quran dari mulai turun sampai kiamat mengatakan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Kalau Allah ridha, udah pasti surga. Udah nggak mungkin lagi itu diganti. Radhiyallahu anhum. Tamam? Radhiyallahu anhum. Nah, itu turun ayat itu sebelum mereka wafat. Sebelum mereka wafat. Begitu lagi ada hadis yang menjelaskan ahli surga fulan dengan namanya. Kalau ini dengan namanya, kalau ini ya disebut ada oleh Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, hadisnya sahih. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair bin Awam fil jannah, Talha fil jannah, Sa'id fil jannah, Sa'ad fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Itu namanya keluar Pak kalau itu. Namanya keluar.
Itu berita kapan? Masih hidup orangnya. Nabi berkhutbah itu, orangnya di situ ada. Gimana itu? Itu kan main itu. Masih ada di situ orangnya. Apakah mereka ore gitu? Enggak, Pak. Bersedih, Pak. Terharu mendengar itu. Ada lagi Bilal. Bilal juga disebut namanya Ahlul Jannah secara khusus ya. Ada lagi yang secara khusus namanya Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu pernah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kisahnya sedih itu. Ubay dipanggil, "Wahai Ubay, datanglah ke sini." "Apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Wahai Ubay, Allah memerintahkanku membaca surat Al-Bayyinah untukmu." Ya. Allah memerintahkanku untuk membaca surat Al-Bayyinah. "Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah." Allah perintahkan aku baca ayat itu untukmu. Ubay bin Ka'ab fokusnya bukan ke perintahnya. Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku?" Itu fokusnya. Allah sebut nama saya, dipilih untuk engkau bacakan. Kata Rasulullah, "Na'am." Iya. Maka Ubay langsung menangis. Nah, itu mereka baru itu radhiyallahu anhum wa radwan. Mereka itu ahlul jannah. Nah, itulah mereka, udah ada daftarnya. Sedangkan umat Nabi Muhammad, kita kaum muslimin, kita belum ada daftar yang tertulis masuk, namanya tertulis jelas, Pak. Belum tertulis fulan, bukan belum, maksud saya tidak diketahui fulan, tidak diketahui. Tetapi berharaplah gitu ya. Berharaplah, itu aja sih. Berharap bahwasanya yang sudah memasuki Ramadan berkali-kali, berharap namanya masuk ke dalam orang yang telah diridai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, Pak. Yaitu yang tadi hadis, setiap bulan Ramadan ada nama-nama yang Allah kasih kepada malaikat. "Wahai malaikat fulan, bebaskan dari neraka. Fulan, bebaskan fulan, bebaskan fulan, bebaskan fulan, bebaskan fulan, bebaskan." Itu setiap Ramadan, setiap malam Ramadan. Entah berapa setiap malamnya. Kalau setiap malamnya 100, kalau setiap malamnya 1000 nama, kalau setiap malamnya 100.000 nama. Kita cuma bisa berharap nama saya masuk, nama Bapak Ibu sekalian masuk. Itu doang. Ya kan? Setiap malam, kalau setiap malam 1000 berarti 30.000. Kalau setiap malam 100.000 berarti 300.000. Benar gak? Bukan, 3 juta kali 30. Kalau setiap malam 1 juta berarti 30 juta. Wallahu alam, tidak ada keterangan jumlah. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Kasih, Maha Sayang. Tentunya ada syarat dan ketentuan. Bapak Ibu insyaallah tahu syarat ketentuannya. Ya, beriman, tidak syirik, beribadah yang baik. Artinya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, artinya Allah menetapkan hambanya tidak selalu, tetapi Allah Azza wa Jal berhak dan melakukan penetapan surga kepada hambanya bahkan sebelum masuk surga untuk sebagian. Tidak semua ya, tidak semua, karena ada yang nanti masuk surga diampuni di dalam kuburnya, diampuni di dalam kubur, masuk kubur pemaksiat, tapi dengan doa kaum muslim, doa anak-anaknya, dengan doa keluarganya, dengan doa kaum muslimin, dengan doa imam wal khatib, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Semua imam khatib Jumat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di seluruh masjid di dunia mendoakan orang mukmin yang meninggal. Ya, dengan wakafnya, dengan apanya, bisa saja dia yang tadinya masuk ke dalam kubur dalam keadaan pemaksiat, berdosa, lebih banyak dosanya, tapi kemudian dengan doa kaum muslimin, dengan amal jariahnya, Allah tetapkan dia ahlul jannah, dia dalam kuburnya sebelum hisab. Ada yang ditetapkan dia menjadi ahli surga saat hisab, kamu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Ada yang ditetapkan masuk surga setelah dibakar dari neraka dulu. Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tentu yang diharapkan oleh muslim itu adalah diampuni dosa-dosanya, dimasukkan dalam surga atau dibebaskan dari neraka sebelum wafat, Pak. Itu yang diharapkan. Itu yang sangat diharapkan. Nah, Ramadan itu yang kemarin kita jalani, itulah hadiah untuk kita masuk ke sana. Ya, Ramadan kemarin sudah lewat. Ini cerita udah lewat, nggak apa-apa, Pak. Biar nyesel yang nggak serius kemarin. Ya, biar bersyukur yang kemarin Allah berikan kemudahan. Bersyukur, terima kasih, dan biar kangen kita bisa masuk Ramadan yang akan datang. Jadi Ramadan itu adalah pemberian dari Allah agar kita bisa masuk dalam daftar orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan kita masih ada di atas tanah ini, dan itu adalah nikmat yang paling tinggi. Faman zuhziha 'anil nar faqad faz. Orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang berjaya, orang yang kaya raya, itu orang yang telah ditetapkan ahlul jannah oleh Allah sebelum dia meninggal dunia. Bukan orang yang kaya itu yang banyak harta, bukan orang yang hebat itu yang tinggi jabatan, itu nggak ngaruh. Sekali lagi, yang paling hebat adalah orang yang dapat daftar, masuk daftar diampuni oleh Allah sebagai ahlul jannah. Tapi gimana kita tahu itu? Ya, bagaimana kita tahu ciri-cirinya? Nanti dulu. Ya, nanti dulu. Sebelum kita tahu ciri-cirinya itu ntar di akhir. Ini belajar fikihnya nanti aja pekan depan. Ini pendahuluan. Naam. Pendahuluan. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian, apa namanya itu, melihat ciri-ciri mereka yang sudah diampuni oleh Allah, bahwa mereka adalah akan jadi ahlul jannah insyaallah, dan mereka masih ada di atas muka bumi ini, ciri-cirinya nanti kita sebutkan. Lantas sebelum ciri-ciri, apa yang bisa kita lakukan, Pak? Apa yang bisa kita lakukan? Ramadan sudah lewat. Ya. Ramadan sudah lewat. Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan, tapi hari ini simple aja, yaitu satu saja yang bisa kita lakukan. Sekali lagi banyak, tapi ini satu saja mungkin yang ini sunnah yang jarang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya, dia merasa saya ahlul jannah, udah kadang merasa saya paling benar masuk surga. Kadang suka kayak gitu ini umat Islam ini. Ya, padahal dia nggak melakukan ini. Ya, padahal dia paling nggak pernah melakukan ini. Tapi dia merasa soleh ahlu surga. Apa itu? Ya, ini salah satu pekerjaan sunnah yang ditinggalkan. Apa itu? Yaitu meminta surga sehari minimal 3-7 kali. Meminta surga sehari minimal 1-7 kali. Itu minimal. Ada hadis menjelaskan 3, ada hadis menjelaskan 7 kali. Minta surga. Nah, kebanyakan orang soleh, taat, itu yang diminta dunia aja. Ya, nggak tahu hari ini ada yang udah pernah, ada yang hari ini ada yang belum minta surga. Yang minta dunia udah banyak hari ini. Siapa hari ini yang belum minta surga? Minta surga minimal 7 kali. Minimal 3 kali, maksimal 7 kali berdasarkan hadis Nabi SAW. Minta surga dan dijauhkan dari neraka. Satu paket itu. Satu paket. Siapa hari ini yang sudah minta surga? Siapa yang kemarin sudah minta surga? Siapa yang kemarinnya lagi minta surga? Saya yakin ya, banyak orang-orang muslim yang lalai minta surga karena saking dahsyatnya dunia ini. Ya, saking tajamnya keindahan dunia ini, sampai lupa sholat ya sholat, tapi lupa minta surga. Padahal dia sholat mau masuk surga. Puasa Syawal ya puasa Syawal, padahal dia puasa Syawal mau masuk surga, tapi dia lupa minta surga. Dia ke masjid ta'lim, dia harap apa? Kita harap semoga Allah ampuni kita, Pak, di sini. Allah berikan kita ampunan, Allah berikan kita ilmu, Allah berikan kita pemahaman, Allah masukkan kita ke dalam surga. Cuman nggak diminta. Itu penyakit, Pak. Itu penyakit, ya, penyakit. Tidak minta surga. Kenapa tidak minta surga? Yang pasti karena keluar dari masjid terlalu besar fitnah dunia itu, Pak. Ya, saya ngalamin, Pak. Bapak juga pasti ngalamin. Paling susah itu menerapkan agama di luar masjid. Saya paling sedih sebenarnya. Kalau udah keluar masjid, masuk pesta pernikahan, itu agama hilang. Saya bingung, saya juga sama, saya lemah juga. Saya bukan berarti kuat.
Saya bingung, Pak. Itu agama hilang di situ. Agama hilang di situ. Kayaknya semua itu polanya pola yang nggak agamis di situ. Piano, ya terus terang ini kelemahan kita bersama, bukan berarti saya juga sama kawin begitu juga. Ini lemah kita bersama. Ternyata saya setelah pikir-pikir, ternyata agama itu cuma ada di masjid, ada di taklim begini. Kalau udah keluar mana, Pak? Nggak ada, Pak. Kalau udah main pingpong lupa agama. Iya, bukan berarti nggak boleh main pingpong. Boleh Pak main pingpong, tapi lupa agama, pakaian celana sepaha gitu. Ya, laki-laki ini bukan masalah laki-laki ini. Sempurnanya muslim itu tetap tutup lutut begitu. Iya, maksudnya agama tuh selalu berkurang kalau keluar. Nggak ngerti saya kenapa. Ya, kalau ada acara reuni nggak ada itu agama di situ. Biasanya nggak ada. Salaman laki perempuan campur-campur. Giliran ke masjid, perempuan di belakang, laki depan, baru agama ada. Ya kan? Giliran di masjid, istighfar. Bicaranya baik-baik. Giliran keluar, udah berantakan yang dibicarakan. Jadi kalau keluar masjid itu agama nggak ada. Buat kita aja yang anak ngaji kagak ada, gimana yang nggak ngaji, Pak? Apalagi ini halal bihalal ini, halal bihalal reuni A, keluarga B. Niatnya silaturahim. Saya sering sana silaturahim. Saya bilang sama mereka, Pak, Bu, saya sampaikan, saya terus terang aja, saya paling susah ceramah di tempat begini. Karena sebelum ceramah dangdutan, pianoan, betul, joget-joget. Wallahi abis ceramah saya turun, saya langsung joget. Wallahi kemarin pusing saya bilang nih malaikat kabur lagi kalau begini. Saya bilang paling susah tuh memberikan nasihat kepada orang-orang yang tidak siap untuk dapat nasihat. Kalau bapak-bapak udah siap, Pak. Mereka ada yang pakaiannya ininya kelihatan. Betul, Pak, betul. Itu hadir di situ. Ini kelihatan ini. Udah hadir di situ. Ya kan sih, harusnya saya juga sama serba salah. Harusnya nasihat saya, ente pakai kerudung. Simpel aja harusnya begitu ceramahnya kan. Tapi kan susah. Ketika makan ada prasmanan biasanya kalau acara-acara gitu. Halal bihalal namanya mah bagus. Tapi makan pada tangan kiri. Ya kan? Jadi saya gini, Islam kok nggak ada saya bingung, Pak. Islam tuh nggak ada. Saya sedih sebenarnya. Islam tuh nggak ada di luar masjid. Adanya cuma di sini, di masjid, di pengajian. Jadi yang mana yang ahlul jannah? Yang ahlul jannah tuh yang dia jadikan Islam ada di dalam dan di luar masjid. Dia kuat, dia tahu oh ini salah nih. Ya, ini salah nih. Di sini ngaji, khataman, habis taraweh, di sono dangdutan, joget-joget, atau di sana dengerin musik. Gimana? Itu ternyata biasa bagi menurut orang itu biasa. Gitu ya. Di sini bilang halal, di luar hartanya yang diambil haram. Jadi gimana? Terus mau mengharap udah masuk jadwal, udah masuk daftar ahlul jannah? Kalau orang ahlul jannah itu salah satu cirinya di dalam dan di luar dia pegang agama sama, Pak. Suruh gigit dengan gigi geraham. Abdu 'alaiha bin nawajid. Digigit dengan gigi geraham. Sebenarnya terjemahan gigi geraham nggak tepat. Sebenarnya, tapi itu yang menyebar, nggak apa-apa. Nih. Ini gigi, Pak. Nah, gigi nama gigi seri apa seri? Seri dua-dua seri. Gigi seri. Samping gigi seri namanya gigi rubai bahasa Arabnya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Rubai. Sampingnya taring. Dari taring ke belakang itu dari taring samping taring namanya gigi ketawa. Jadi taring awingnya. Ini gigi ketawa bukan geraham. Habis gigi ketawa, ini karena saya ngajar tajwid tahu gigi, Pak. Bukan dokter gigi saya. Orang yang belajar tajwid tahu gigi dia. Nah, dari sini nih, ini setelah gigi ketawa ke belakang 3 itu yang namanya gigi geraham itu cuma 3. 1, 2, 3 atas, 1, 2, 3 bawah. Sini juga 3 atas, 3 bawah, itu gigi geraham. Yang nawajid yang dalam hadis Abdu 'alaiha bin nawajid itu gigi yang paling belakang, Pak. Itu bukan, nggak tahu dalam ilmu tajwid itu bukan gigi geraham dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid gigi geraham cuma 3, al-adras namanya. Al-adras 3. Tapi dalam ilmu pergigian, dalam ilmu tajwid juga
ya, yang paling belakang itu namanya nawajid, dan itu tidak dipakai untuk membaca huruf. Nggak ada kita huruf keluar dengan gigi yang paling belakang. Itu namanya nawajid itu. Kata Nabi, alhamdulillah. Kata Nabi, gigit agama ini dengan gigi yang paling belakang itu. Kalau gigi geraham, gigi seri, kita gigit pakai gigi seri, gampang ditarik. Gigi taring gampang ditarik. Gigi geraham, astagfirullah, bismillah. Gigi geraham masih susah ditarik, tapi ada gigi yang paling barakallahu fik, masya Allah, jazakallah khairan. Gigi yang paling belakang, gigit agama ini dengan gigi yang paling belakang, nawajis tadi namanya, supaya kalian kuat, nggak gampang copot ketika kalian keluar. Itulah Pak, kalau udah keluar agama tuh copot semua Pak. Satu persatu copot, pakaiannya copot, perkataannya copot, zikirnya copot, akhlaknya copot, matanya copot, semua copot. Ya, sholat 5 waktunya copot. Apaan ini? Air pala. Syukran. Bismillah. Asem. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kenapa orang itu tidak keluar, tidak meminta surga? Naam, karena terlalu besar godaan di luar itu, sehingga agama itu runtuh satu persatu. Kalau nggak digigit dengan gigi paling belakang, geraham. Soalnya dalam bahasa tajwidnya bukan geraham sih, namanya gigi paling belakang. Tanya dokter gigi, paling belakang. Suruh gigit supaya agama nggak copot di luar Pak. Agama di luar copot. Kalau udah masjid taat, giliran masuk, masuk susah Pak. Masuk kantor copot agama, masuk parlemen copot agama, masuk organisasi copot agama. Bingung saya. Subhanallah, ajib jiddan, yakni mengerikan sekali. Nah, ahlul jannah, orang ahli surga yang sudah ditetapkan, yang Allah jadikan dia ahlul jannah, dimanapun dia berada, dia berusaha pegang itu. Nggak mungkin lah dia gampang copot agamanya di luar, mustahil. Orang yang sudah tetapkan ahlul jannah itu. Jadi Pak, itulah sebab orang akhirnya jarang minta surga. Ya, nah jadi amal kita coba minta surga sehari 3 atau 7, minta surga jauhkan neraka. Apa ciri ahli surga? Terakhir, ciri ahli surga itu 1, kalau dia sudah tetapkan ahli surga, yang pertama dia tidak akan jatuh kepada dosa besar. Itu pertama, dia nggak akan jatuh dosa besar. Yang kedua, kata ulama, dia diberikan oleh Allah rizki istighfar yang banyak. Itu aja, Bapak-bapak silakan rasakan aja. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam al-jannah. Dia diberikan rizki, dirizkikan. Sedikit-sedikit Allah kasih dia istighfar. Dia diberi rizki, ingat ya kalimatnya ya. Dia diberi rizki sehingga istighfar itu menjadi sesuatu yang senantiasa keluar dari mulutnya. Dia merasa berdosa. Bukan istighfar kalam kosong ya. Istighfar yang dia merasa berdosa, dirizkikan oleh Allah istighfar. Dengan dirizkikan istighfar, maka diampunilah oleh Allah. Dengan diampuni oleh Allah, maka artinya dia telah dijaga oleh Allah dari neraka. Itulah Pak, itu 2 ciri yang paling simple. Dijaga Allah dari dosa besar, dan dirizkikan istighfar. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan rizki istighfar sebanyak mungkin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma. Wallahu a'lam. Ini muqaddimah fikihnya minggu depan insyaallah. Gak ada pertanyaan ya? 2 menit lagi. Gak usah ada pertanyaan. Tinggal diamalkan saja Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah maafkan kita, Allah ridhai kita, Allah ampuni kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.